Halo, kami dari kelompok 2. Dalam video ini kami akan membawakan studi kasus terkait penerapan strategi human capital management di suatu perusahaan. Kondisinya, perusahaan sedang membutuhkan tambahan karyawan dikarenakan adanya penyesuaian load pekerjaan dan juga tuntutan pemenuhan target perusahaan. Fokus kajian kami adalah untuk memenuhi satu posisi krusial di dalam satu perusahaan, yakni marketing. Jadi, bagaimana sih cara dan juga strategi yang tepat untuk mendapatkan best talent yang berguna untuk meningkatkan daya saing perusahaan dan juga peningkatan performa dari perusahaan tersebut. Mari kita simak alur rekrutmen dari proses evaluasi kebutuhan user hingga proses onboarding untuk mendapatkan best talent. Marketing staff merupakan bagian dari posisi yang krusial, yakni marketing manajemen yang strategis dan goal oriented. Karena segmen target pasar yang luas, tim marketing diperlukan gesit bergerak di depan dalam rangka penguasaan pasar melalui strategi kombinasi produk kualitas tinggi, kemitraan strategis, dan layanan penjual yang terintegrasi. Halo semuanya, saat ini kami sedang membuka posisi strategis sebagai marketing staff untuk penempatan di Surabaya. Nah, untuk mengisi posisi krusial ini, kami tidak hanya mencari pelamar, tapi menerapkan strategi rekrutmen berbasis kompetensi sebagai bagian dari pilar Human Capital Management kami. Nah, lowongan ini kami publikasikan secara selektif melalui platform digital dan jaringan profesional. Tujuannya untuk menjaring talent yang punya technical background, terutama teknik elektronik, serta interpersonal skill yang kuat. Nah, kami juga ingin memastikan bahwa kandidat terpilih memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan organisasi kami tentunya, mampu bekerja di bawah tekanan, dan berorientasi pada target untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Jadilah bagian dari perjalanan kami, kirimkan profil terbaik Anda saat. Halo, selamat pagi semuanya. Saya adalah Devina Monica, bisa panggil saya Devina. Saya adalah HR Manager di PT ABZC ini. Jadi perusahaan ini berdiri dari tahun 1981. Fokusnya di pengembangan teknologi dan solusi kelistrikan. Dengan dukungan tim teknis kami yang kompeten, kami juga melayani pasar nasional maupun internasional. Dan juga terus berperan dalam mendukung pertumbuhan infrastruktur di Indonesia. Baik, silakan mulai perkenalan dari kandidat pertama, yaitu Bu Andire, dilanjutkan dengan Ibu Vera, lalu Bu Rieni ya. Selamat pagi, perkenalkan saya Andira Tenrisaligani. Saya tertarik melamar posisi sales marketing karena saya senang berinteraksi langsung dengan pelanggan dan memahami kebutuhan mereka. Saya percaya komunikasi yang baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan profesional. Dari pengalaman berinteraksi dengan pelanggan, saya belajar untuk responsif, memahami kebutuhan mereka, dan memberikan solusi yang tepat. Saya adalah pribadi yang memiliki motivasi tinggi untuk berkembang dan berkontribusi. Dengan sikap proaktif dan semangat belajar, saya yakin dapat memberikan kontribusi positif bagi perusahaan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Bu Devina, perkenalkan nama saya Anastasia Vera, saya biasa dipanggil Vera. Saya melihat lowongan perusahaan Ibu dari Jobstreet dan saya tertarik untuk mengisi lowongan sebagai staf marketing. Untuk pengalaman bekerja saya sebelumnya, saya bekerja di startup digital selama 2 tahun Ibu dan terbiasa dengan pendekatan data driven marketing. Untuk pencapaian saya sebelumnya, saya berhasil mencapai target batas atas yang telah ditentukan perusahaan dan telah meningkatkan omset hingga 25% dari tahun sebelumnya. Saya percaya dengan pengalaman yang saya punya selama ini dapat meningkatkan pendapatan bagi perusahaan Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Devina. Selamat pagi. Saya Riani Farawati. Saya memiliki ketertarikan dalam marketing sales. Saya adalah orang yang mampu berkomunikasi dengan baik. Saya juga bisa bekerja sama dalam individu maupun kelompok. Cara saya untuk bisa menetapkan target market bulanan saya akan menetapkan angka yang harus saya dapatkan dalam 1 bulan. Dari angka itu, saya pecah menjadi angka mingguan, bahkan harian, yang bisa saya kerjakan day by day. Jika pada saat 2 minggu, ternyata angka yang saya dapat masih jauh dari planning angka saya, maka saya akan berkonsultasi dengan atasan saya, supervisor saya,
atau manajer saya guna mendapatkan insight sehingga saya dapat mendongkrak angka penjualan saya. Begitu Bu, terima kasih. Selamat pagi semuanya, terima kasih sudah hadir. Perkenalkan, saya Eliana, bagian HR staff yang akan memandu ibu-ibu semua untuk menjalankan psikotes hari ini. Selanjutnya, saya persilakan kepada seluruh kandidat untuk memulai tes yang telah saya siapkan. Tes terdiri dari 2 bagian yang bertujuan untuk melihat potensi dan kesiapan ibu-ibu sebagai marketing sales. Bagian yang pertama adalah tes logika dan analisis. Pada bagian ini, Anda nanti akan diminta menjawab soal pilihan ganda sesuai dengan kemampuan berpikir Anda dengan waktu pengerjaan sekitar 20 menit. Untuk bagian tes yang kedua adalah tes kepribadian dan sikap kerja. Silakan menjawab setiap pertanyaan dengan jujur sesuai dengan kondisi diri Anda. Waktu pengerjaannya adalah 10 menit. Pastikan Anda membaca setiap instruksi dengan teliti, mengerjakan dengan tenang, dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Apakah sudah jelas? Jelas Ibu. Jelas Ibu. Baik, semoga lancar. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Oke, ibu-ibu semuanya, waktunya sudah habis. Apakah sudah selesai semua? Sudah selesai Bu. Baik, terima kasih untuk waktunya dan selamat untuk menunggu tahap selanjutnya ya. Terima kasih semuanya. Untuk tahap selanjutnya, mohon dapat menunggu informasi dari kami. Sekian proses interview hari ini. Terima kasih. Setelah menerima list kandidat dari user, langkah selanjutnya kita evaluasi berdasarkan scoring sheet, rekomendasi user, dan kesesuaian kompetensi yang dibutuhkan perusahaan. Apakah juga sesuai dengan value perusahaan, sehingga posisi krusial ini dapat benar-benar mendukung kinerja dan daya saing bisnis perusahaan dalam waktu yang panjang. Tapi langkah awal untuk menyatukan misi. Di sini kami bangun budaya kerja yang profesional, namun tetap mengedepankan nilai kekeluargaan. Kami percaya bahwa sinergi yang kuat lahir dari rasa peduli. Melalui prinsip ASI, ASA, dan ASU, kami memastikan setiap personil mendapatkan pendampingan untuk beradaptasi cepat. Jadi kita akan bantu untuk mengasah kompetensi dan berinovasi di bidang manufaktur, khususnya untuk travel ya. Jadi kejujuran dan disiplin dan tanggung jawab itu adalah fondasi untuk menjaga mutu berstandar internasional demi kepuasan pelanggan dan seluruh stakeholder. Nah, mari berkontribusi secara optimal dan membangun bersama menjadi pemimpin di industri kelistrikan. Melalui studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan best talent perlu dilakukan penerapan strategi human capital management. Hal ini didasari kepada bagaimana kita menentukan kompetensi yang sesuai, lalu bagaimana strategi dalam proses rekrutmennya hingga proses onboarding yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.